Di balik hamparan perbukitan dan rimbunnya pohon lontar yang menjulang di Desa Welami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, tersembunyi sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yakni pembuatan gula merah. Proses yang tampak sederhana ini sesungguhnya menyimpan nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya menampakkan sinarnya, para petani nira sudah memanjat pohon lontar untuk menyadap air nira sebagai bahan baku utama gula merah. Dengan peralatan tradisional dan keahlian yang telah diasah sejak muda, mereka mengumpulkan tetes-tetes manis itu dengan penuh kehati-hatian. Setelah terkumpul, nira kemudian dimasak selama berjam-jam dalam tungku tanah liat hingga mengental dan berubah warna menjadi coklat keemasan yang khas. Pembuatan gula merah di Desa Welami bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Di tengah tantangan modernisasi dan perubahan zaman, tradisi ini terus bertahan sebagai simbol keteguhan dan kecintaan terhadap warisan leluhur. Untuk mengetahui lebih dalam tentang proses pembuatan gula merah, inilah beberapa wawancara saya dengan Bapak Gaspar Tani, salah seorang petani nira yang telah lama menekuni pekerjaan ini. Baik, selamat sore. Saya Yosef Bisasi, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Negeri Semarang, ilmu pengetahuan alam. Sementara melaksanakan proses penelitian di sini bertempat di kediaman Bapak Gaspar Tani, melakukan penelitian tentang proses pembuatan gula merah. Baik, di sini juga saya mau memperkenalkan sudah ada Bapak Gaspar Tani, yang mana keseharian Bapak Gaspar sebagai pengolah gula merah. Saya mau meminta sedikit informasi berkaitan dengan proses pembuatan gula merah, yang mana dari awal proses pembuatan sampai dengan gula merah itu jadi. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan saya informasi berkaitan dengan proses pembuatan gula merah. Oh, di sini kalau mau bikin gula merah, pertama harus kita lihat dua keluar, kita harus bawa ini di alat. Kita naik, bersihkan habis, kita harus kepel atau ramas. Ramas habis, kita lepas dua malam atau 3 malam, kita harus naik kembali, kok kasih masak. Kasih kepel ulang untuk kasih masak, sebentar baru kita kasih kumpul habis, itu langgar 2-3 malam kita naik kembali untuk potong 3 kali, kita harus kasih naik kepisah dengan ini haik, kita tanam. Sudah ada air, kita kasih naik kalau sampai 2-3 malam dia air agak besar, kita kasih turun. Kalau kita ikut baru datang ke pondok, kasih di imam tua kalau taruh di periuk, kalau kita bawa di periuk, kalau buat di rao, kalau kita olah menjadi pasang api gula merah. Pasang api habis, kita bawa masak sampai 2-3 jam, lalu dia masak habis, lalu kita kasih turun kok bawa di kayu atau di piring kelapa, baru kita pupuk, kita tumbuk dia kering, kalau kita bawa di terang. Bawa begitu nanti 2-3 menit dia kering, kita cabut. Sampai itu sudah terakhir. Ya, sampai dengan proses terakhir di gula merah ya, Bapak.
Baik, Bapak. Mungkin saya mau tanya sedikit berkaitan dengan proses pengambilan air nira dari atas itu. Kalau satu pohon tuak itu dia bisa menghasilkan berapa liter, Bapak? Itu kalau kita ketemu dia pun air, bisa sampai 10 liter. Satu Satu pohon pohon. itu dia bisa menghasilkan 10 liter. Ya. Kalau air tidak sedikit berarti 5 bisa bisa 5 5 liter. Atau sedikit 2 liter. Pokoknya dimulai dari 1 liter sampai 10 liter satu pohon. Satu pohon itu bisa mencapai dengan 10 liter. Ya, maksimal. Maksimal 10 liter. Ya. Kemudian Bapak, untuk pekerjaan sebagai pembuat gula merah ini Bapak sudah tekuni berapa lama? So 30 tahun. Sudah 30 tahun ya Bapak? Ya. 30 tahun sebagai pemasak gula Masak merah. gula merah. Kemudian Bapak ini kalau untuk mengambil air nira itu untuk waktunya pagi atau sore, Pak? Pagi sore. Pagi sore. Pokoknya sore jam 3 itu kita mulai. Kalau kita iris sampai 20 itu kita iris mulai jam 20 3, pohon, Bapak. 20 pohon. Itu mulai dari jam 3 bisa sampai jam 10 malam. Sampai dengan jam 10 malam. Kalau dengan pagi, kalau kita jam 6 bisa sampai jam 9. Jam 9 habis. Berarti pengambilan air nira itu pagi sore. Pagi dengan sore. Setelah ambil air nira itu baru dilanjutkan dengan proses masak sampai dengan gula merah itu jadi. Ya. Pokoknya sore juga kasih turun, kita baru datang kok sampai di sini baru taruh di periuk, mampu masak. Pagi juga gitu. Baik, Bapak. Kalau misalkan mungkin ada perbedaan, Bapak. Ya. Pengambilan air nira di pagi hari dengan sore hari itu lebih banyak yang mana? Pagi misalnya pagi kalau 3 ember, sore harus 1,5. Oh, sore itu dia kurang dari misalkan kalau pagi kita ambil 15 liter, berarti sore itu bisa 7 liter saja. Ya. 7 liter. Baik, Bapak. Kemudian saya mau tanya sedikit lagi berkaitan dengan proses masaknya. Awal air nira itu dibawa dari atas pohon, kemudian dibawa ke pondok yang tadi Bapak sempat sampaikan ke saya. Tempat masaknya itu kan pondok, Bapak. Ya. Air nira pertama-tama itu disaring atau seperti apa? Kita saring. Pertama itu disaring. Saring baru kita saring habis kita taruh minyak. Taruh minyak itu sudah. Setelah itu disaring, dimasak. Dimasak kira-kira berapa lama, Bang? Sekitar 3-4 jam. Dimasak 3 sampai dengan 4 jam untuk bisa jadi gula merah ya, Bapak? Ya. Kalau tadi sempat saya lihat sepintas itu Bapak itu tempat masaknya itu ada 3. 3. Kalau yang 3 periuk itu penuh, itu bisa sampai 3-4 jam. Sampai dengan 4 jam. Kalau masak. Oh, bisa. Tapi kalau 1, ini biar 1 jam sudah. Satu periuk itu 1 jam. 1 jam sudah bisa jadi gula merah begitu ya. Ya. Kalau dari misal kita masukkan air nira itu 15 liter. Nanti untuk jadi gula merahnya itu bisa dapat berapa kilo? Kalau 1 periuk rata-rata itu bisa 2 kilo atau 3. 2 kilo sampai dengan 3 kilo. Tapi kalau 3 periuk, itu bisa sampai 9 kilo, 8 kilo. Kalau 3 periuk itu bisa hasilnya 5 kilo gula merah. 10 kilo atau 9. 9 kilo ya. Dan dari ini gula merah dia punya berat. Kalau kita dia terlalu masak, dia berat kurang. Tapi kalau kita dia setengah tidak terlalu masak, itu nanti sebentar dia berat. Jadi akhirnya kita timbang itu 1 kilo bisa 21 lempe atau sampai 24. Kalau dia berat, itu 21. Tapi kalau dia terlalu masak, itu dia akan ringan, dia 24 baru 1 kilo. 24 baru 1 kilo. Saat 24 gula lempeng itu dia bisa menghasilkan 1 kilo.
Ya. 1 kilo. Baik Bapak, saya tanya sedikit lagi. Kalau proses penyaringan itu tujuannya itu untuk apa? Itu untuk yang kotoran-kotoran itu dikasih Bisa dibersihkan. bersihkan supaya dia masuk di periuk itu dia bersih. Nah, Supaya sebentar gula merah itu dia bersih. oh, Kita makan itu bisa. tidak ada kotoran. Bisa menghasilkan gula merah dengan kualitas yang Ya, bagus, ya. yang bersih. Baik. Mungkin ini informasi yang saya dapatkan dari Bapak. Sekian, terima kasih banyak dari Bapak sudah memberikan saya informasi berkaitan dengan proses pembuatan gula merah. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berpartisipasi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Walang tanaw lagi tinipon ulit. O já está pago, Rema? Essa Paula me pôs escudo, né? Ya sampai di jauh bisa sampai 1 bulan itu 10.000. Nah itu. Tergantung kita bisa mempromosikan ya toh. Artinya kalau ini kalau kita sudah relasi kerjasama, kita dari sini ke Itu sana, yang kita harapkan. itu akan besar. Artinya di sana kan. Ayo kalau vegan method guys sama. Nyot nenek. Kalau terlalu keringnya nanti tidak bisa dicampur. Oh Ini gitu. harus ya. Ada lembab juga. Gila Pak Foy kau gitu telepon. Tali on time sino. Ambil oli as iyan sa punong kanahin.